Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini Pak Edi akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Dan apa kegunaan dari kalimat efektif itu? Ada yang sudah tahu? Oke, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan gambar yang ada di samping Bapak. Coba tebak. Gambar di samping Bapak adalah contoh penggunaan kalimat efektif atau penggunaan kalimat tidak efektif. Ayo tebak. Ya, betul. Ini adalah contoh penggunaan dari kalimat efektif. Kenapa? Ketika dua orang individu sedang berbicara atau melakukan suatu obrolan, yang satu menjadi pembicara dan yang satu menjadi pendengar. Nah, ketika pembicara menyampaikan pesan dan si pendengar mendapatkan pesan yang tersampaikan oleh pembicara, itu adalah contoh dari kalimat efektif. Nah, kita perhatikan di gambar yang kedua. Di gambar yang kedua, ini adalah contoh penggunaan kalimat tidak efektif. Kenapa disebut contoh penggunaan kalimat tidak efektif? Kalau kita perhatikan, di gambar yang kedua ini ada dua orang yang sedang mengobrol. Tetapi kita lihat wajah kedua orang tersebut. Yang satu biasa saja, yang satu agak kebingungan, bahkan cenderung marah. Kenapa? Karena ini terjadi karena pesan yang disampaikan oleh pembicara tidak tersampaikan kepada pendengar. Akibatnya kalimat yang disampaikan tidak efektif, sehingga terjadilah konflik. Nah, ini sering terjadi di antara kita ketika ngobrol sama teman, apabila kita tidak menggunakan kalimat efektif, maka akan terjadinya perselisihan. Nah, anak-anak, kita sekarang akan membahas tentang ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama adalah logis. Apa itu logis? Logis itu artinya masuk akal. Emang ada Pak kalimat yang tidak masuk akal? Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan dulu kalimat di samping Bapak. Siswa yang memakai sepeda harap dititipkan di tempat penitipan. Di sini terjadi kalimat yang rancu. Kenapa? Apakah yang dititipkan itu siswanya atau sepedanya? Sementara kan siswanya mau sekolah, mau belajar, masa dititipkan di tempat penitipan? Nah, harusnya kalimat yang kedua ini kita rubah ke kalimat efektif atau kalimat yang lebih logis. Harusnya seperti ini kalimatnya. Sepeda yang dipakai siswa harap dititipkan di tempat penitipan. Nah, ini baru kalimat efektif. Sekarang kita beranjak ke ciri yang kedua, yaitu tidak ambigu. Apa itu ambigu? Ambigu artinya memiliki multitafsir. Artinya dalam satu kalimat memiliki dua makna. Ini tidak boleh dalam kalimat efektif. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan kembali kalimat di samping Bapak. Nah, mobil Pak Ahmad yang sudah tua harus segera diperbaiki. Di sini terjadi multitafsir. Kenapa? Apakah mobilnya yang sudah tua atau Pak Ahmadnya yang sudah tua yang harus diperbaiki? Nah, ini kan terjadi ambigu atau multitafsir, sehingga orang-orang banyak yang kebingungan mana yang benar kalimatnya atau maksud kalimat itu. Harusnya mobil tua Pak Ahmad harus diperbaiki. Nah, kalimat yang kedua ini adalah kalimat efektif karena tidak ambigu. Nah, sekarang kita beranjak ke ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga adalah hemat. Hemat dalam penggunaan kata. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan kembali kalimat yang ada di samping Bapak. Pak Soleh memakai mobil berwarna merah. Di sini terjadi kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Sudah jelas kan, merah itu adalah warna. Kenapa harus dijelaskan lagi berwarna merah? Nah, ini adalah kalimat yang tidak efektif. Harusnya Pak Soleh memakai mobil merah. Nah, ini adalah contoh kalimat efektif yang benar. Nah, yang keempat, ciri yang keempat itu adalah harus sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan.
Kenapa? Karena dalam suatu kalimat itu harus sesuai dengan aturan-aturan atau kaidah yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kenapa kita harus belajar kalimat efektif? Tentu saja kita harus belajar kalimat efektif karena kita berkomunikasi harus secara efektif agar tidak terjadinya multitafsir atau lebih parahnya lagi terjadinya konflik karena kalimat yang kita lakukan tidak efektif. Oleh sebab itu, Bapak menghimbau kepada anak-anak semua untuk melakukan atau melaksanakan atau menggunakan kalimat efektif dalam kegiatan kalian sehari-hari. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pembelajaran selanjutnya dengan Pak Edi. Bersama Pak Edi kita bisa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.